Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, sehat walafiat, dan saat ini kita bisa melanjutkan pelajaran tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Kita awali bersama dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berlatih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Kalian masih ingat ini? Gambar garam, produksi garam ya. Kemudian gulali yang dibuat dari gula dan air yang dipanaskan dengan pewarna. Kemudian ini proses pengembunan ya. Pengembunan saat pagi hari. Kemudian ini adalah global warming ya. Pemanasan secara global yang akan berisiko kalau tidak kita hambat lajunya, yaitu terjadinya pencairan es di kutub dan bisa menenggelamkan pulau-pulau. Dan ini yang barusan kita pelajari adalah proses terjadinya hujan, mulai dari air sungai, danau, kemudian air sumur, sumber, kemudian ada yang masuk ke lautan. Semua itu terkena panas matahari, sebagian akan menguap ke atas, menguap menjadi awan, dan akhirnya awan ini akan mengalami pengembunan karena dinginnya. Kemudian titik-titik air itu akan jatuh sebagai hujan yang kita alami beberapa kali ya. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Peristiwanya apa? Bertani garam, ini sudah ditunjukkan. Membuat es krim, sudah diingatkan. Embun pagi ya. Kemudian jenis perubahan wujud yang terjadi. Bertani garam ya, perubahan wujudnya menguap ya. Penjelasan perubahan wujud, air laut menguap, yang tersisa adalah butir garam ya. Air menguap, tersisa butir garamnya. Membuat es krim ya, jenis perubahannya apa, kemudian wujudnya ya, penjelasannya perubahan wujudnya ya, dan seterusnya. Membuat gulali, terjadinya hujan ya. Buatlah kalimat dengan kata berikut: menguap ya. Bisa tentu kalian membuat kalimat ini ya. Air laut menguap, kemudian uap menjadi awan, dan awan, misalnya ya, kalian membuat kalimat seperti itu ya, dan awan mengembun, dan akhirnya titik-titik air menjadi air hujan, jatuh ke bumi menjadi air hujan titik. Ya, itu satu kalimat. Kemudian lainnya wujud ya, wujud benda padat menjadi cair disebut mencair misalnya, dan seterusnya ya. Oke, kalian bisa membuatnya satu persatu ya. Kemudian selanjutnya, ayo berlatih. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari ya. Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu, apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama ya. Waktu ditulis ya, jam misalnya jam 4.00 bangun, kemudian sampai jam berapa ya, 4.15 menit atau 4.30 menit. Jenis kegiatan: bangun tidur, melipat selimut, kemudian berwudu, sholat subuh ya. Lama kegiatan 30 menit misalnya, kemudian terus ya, itu
kalian cek dengan milik temanmu tentu akan ada beberapa kegiatan yang sama ya. Misalnya persiapan sekolah dan sebagainya, belajar ya, waktunya kemungkinan sama. Selanjutnya, ayo mengamati ya. Amati dulu gambarnya, dicermati ya. Ya. Jelas di sini kegiatannya bermacam-macam dan merupakan kerjasama. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Ya, bagus sekali. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Ya, kalian ingat-ingat, apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling membantu? Ya, kalian ingat-ingat. Saya yakin ya, di lingkungan tempat tinggal kalian juga satu dengan yang lain saling membantu. Berilah tanda centang ya, keadaan yang menunjukkan sikap saling membantu. Keadaannya rukun dengan tetangga, pendapatku ya. Kalau saling membantu dicentang aja, kalau tidak ya silang ya. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga ini menunjukkan sikap saling membantu enggak ya. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan, menggunakan barang tetangga tanpa izin. Nah, ini adakah yang pernah melakukan itu? Menjenguk tetangga yang sedang sakit, bermain bersama tetangga supaya di sekitar rumah bergotong royong membersihkan lingkungan, memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, ini juga tentu tidak boleh ya. Berbagi makanan dengan tetangga ya, kamu centang yang menunjukkan sikap tolong menolong ya, saling membantu ya. Ayo bercerita ya, ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang tersedia ya. Bercerita lisan mudah dan sering kalian lakukan ya. Kalian cerita kepada teman, kepada ibu waktu di sekolah, kamu ceritakan di rumah ya. Kepada teman ketika piknik, ketika di rumah, ketika kamu punya sesuatu yang terkesan, menyenangkan atau menyedihkan, kamu ceritakan kepada teman dengan lisan. Tapi saat ini kalian coba ceritakan ya dengan ya ditulis ya, dengan bahasa tulis. Ya, sekarang aku bisa. Ya, ini refleksi. Beri tanda centang pada kotak yang tersedia, lakukan dengan bantuan gurumu ya. Membuat cerita bergambar bisa belum ya, udah dilakukan belum ya? Kalau sudah dicentang, mengubah satuan jam menjadi menit sudah bisa? Banyak salahnya enggak ya kalau sudah dicentang. Mempraktikkan cara melipat baju ya, sudah gampang. Membuat pertanyaan dari bacaan ya, ada bacaan kemudian kalian membuat pertanyaan dari situ, jawabannya juga ada di bacaan itu. Bisa enggak? Ya, bisa tentu ya, dicentang. Mempraktikkan sikap menolong. Mempraktikkan ya, tidak hanya tahu bahwa menolong itu baik, tetapi kamu mempraktikkan, melakukan menolong ibu dengan membantu mencuci piring atau mengambilkan pisau atau ikut motong-motong sayur dan sebagainya, itu sikap menolong. Kalau sudah kalian lakukan, tidak hanya kamu tahu bahwa itu harus ditolong, tapi kamu nggak menolong ya. Kalau sudah ya dicentang ya. Bermain menggiring bola pernah dilakukan? Anak putri juga nggak apa-apa ya. Menemukan arti dari kata baru ya dengan dengan kamus besar bahasa Indonesia KBBI ya, bisa pernah
saya sampaikan bisa menggunakan kamus besar ya yang berbentuk buku, kemudian bisa dengan Android atau digital. Menceritakan cara menggiring bola, mendiskusikan contoh sikap bersatu di sekolah, mengurutkan proses terjadinya hujan, harus hafal ini, menghitung durasi waktu suatu kegiatan, berapa menit, berapa jam kegiatan itu dilakukan, membuat rangkuman tentang peristiwa perubahan wujud, sudah kalian lakukan tadi ya. Kemudian membuat jadwal kegiatan dilengkapi dengan durasi waktu ya. Jadi belajar dari jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 5.30, berarti durasi waktunya adalah 30 menit dan seterusnya, itu kan berarti sudah bisa. Meneruskan pengalaman menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari ya, baru saja kalian lakukan, berarti bisa ya. Demikian pelajaran pada kali ini ya, sampai dengan pembelajaran yang ke-6 dan melakukan evaluasi. Maka tema 3 subtema 4 telah selesai dan secara keseluruhan tema 3 sudah selesai. Kita siap untuk belajar tema 4 ya, dipersiapkan. Mudah-mudahan kalian semangat selalu dan